Pemirsa Intens Investigasi, Jagat Maya masih dihebohkan dengan bocornya rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dengan Farah Tabas. Hal itu pun membuat banyak warganet juga menuding Densu sebagai ular berkepala dua yang diam-diam menusuk Pratiwi Novianti. Terkait hal tersebut, Gary Julian sebagai salah satu sosok yang dekat dengan Novi ikut angkat bicara. Lantas benarkah apa yang dilakukan oleh Densu merupakan langkah guna membongkar seperti apa cara-cara yang dilakukan pihak Farhad yang diduga akan digunakan untuk menyerang Novi secara personal? Bagaimana pula sikap Densu dan Novi yang sempat memberikan klarifikasi dengan berbagai tudingan yang kini semakin panas mengalir di tengah publik? Lalu, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution, salah satu tim kuasa hukum Alvin Lim, terkait bocornya rekaman percakapan telepon antara Densu dan Farhad? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seolah tidak ada habisnya, bahkan semakin melebar kemana-mana. Polemik donasi Agus Salim kembali memasuki babak baru. Baru-baru ini beredar rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dan Farah Tabas yang diduga membicarakan Pratiwi Novianti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Terkait kehebohan yang terjadi, Gary Julian, salah satu sosok yang dekat dengan Novi, akhirnya angkat bicara secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi. Menurut Gary, percakapan itu pun terjadi sekitar tanggal 25 Oktober 2024 sebelum Densu berangkat ke Korea. Di tengah berbagai tudingan, Gary pun juga mengungkapkan bahwa hal tersebut justru menggambarkan inisiatif Densu untuk menyelidiki konflik uang donasi yang saat itu sedang panas-panasnya. Percakapan yang dilakukan Densu juga mengungkap cara-cara yang mungkin dilakukan oleh pihak Farhad untuk menjatuhkan Novi dengan menyerang dari sudut yang bersifat personal. Lantas seperti apa sebenarnya reaksi Novi saat pertama kali mengetahui adanya komunikasi antara Densu dengan Farhad Abbas tersebut? Rekaman itu seingat saya tuh 20-an Oktober lah, 25 Oktober atau something. Memang itu udah pernah diperdengarkan ya ke kita. Pada saat itu juga PH-nya Teteh itu Om Brian ya, itu kita udah dengar. Dan memang itu kalau nggak salah saya ingat juga sebelum Bang Densu ke Korea. Dan memang pada saat periode itu Bang Densu selalu komunikasi bahwa beliau sedang menjalankan misi atau komunikasi dengan FA terkait pada saat itu isunya adalah orang-orang yang pernah dekat dalam lingkaran Teteh itu bergabung ke Bang FA itu kan, dan mengancam-ngancam seolah-olah mereka akan menyebarkan hal-hal yang memang bersifat personal atau individu. Dan memang ya setelah rekaman itu ada, rekaman itu juga infonya sih Bang Densu dapat dari pihak ketiga juga ya pada saat itu. Kemudian bukti-bukti atau alat bukti petunjuk yang kita duga-duga itu akhirnya memang dikirimkan oleh pihak FA ke Bang Densu, dan itu kita lihat semua, termasuk video yang memang belakangan beredar itu kan.
Gary pun menegaskan bahwa pihak Novi sama sekali tidak ada masalah. Justru sebaliknya menguntungkan bagi mereka. Karena dengan akting Densu berhasil, Farhad pun mengirimkan sejumlah dokumen pribadi kepadanya. Terkait obrolan untuk mengaudit yayasan, Gary pun juga mengungkap bahwa hal itu merupakan pertanyaan jebakan kepada Farhad. Karena Densu sendiri sudah mengetahui bahwa yayasan milik Novi bergerak di bidang kemanusiaan dan tentu saja legal secara hukum. Ya, dalam proses percakapan itu kan salah satu teknik negosiasi kan ya kita iya aja gitu kan. Itu nggak, kalau menurutku sih nggak ada masalah, ya iya aja asalkan apa yang kita tuju itu kita tahu ya gitu, kita dapetin gitu. Dengan Bang Densu berakting seperti itu kan akhirnya memang Bang FA mengirimkan mulai dari ya dokumen-dokumen data pribadi Teteh dan lain-lain itu kan dikirimkan, yang akhirnya kita ketahui dan kita sudah antisipasi apa-apa aja yang memang akan dijadikan bahan-bahan oleh pihak sana untuk menyerang personal Teteh kan seperti itu. Menurutku karena Bang Densu sangat tahu kita itu yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan legal secara hukum, itu satu pertanyaan jebakan aja ke Bang FA gitu kan. Gitu, apa yang mau dibuktikan, karena memang nggak ada, dan memang Bang Densu juga udah tahu kita punya legalitas seperti ini seperti itu gitu kan, kita ada izin operasional dan lain-lain, itu tahu, beliau tahu. Sebelumnya, Denny Sumargo telah mengkonfirmasi bahwa dirinya menegaskan kepada Farhad Abbas pada awal percakapan bahwa percakapan tersebut tidak boleh direkam. Namun anehnya, justru tersebar, bahkan viral setelah 2 bulan percakapan telepon itu pun dilakukan. Tentunya menjadi sebuah tanda tanya besar. Di sisi lain, meski sudah memberikan klarifikasi, Densu yang sebelumnya sudah menyatakan mundur dari polemik uang donasi Agus kembali disorot, bahkan sampai disebut sebagai ular berkepala 2. Lantas, benarkah Gary pun menduga bahwa pihak Farhad Abbas yang telah menyebarkan rekaman percakapan tersebut? Biasa aja sih, ngobrol santai gitu kan, dan memang di situ banyak juga komentar atau pertanyaan dari netizen yang ingin mengetahui gitu kan. Di situ juga aku juga ikut live ya. Aku udah sampaikan bahwa sama yang terus sampaikan tadi gitu kan, bahwa memang ya ini bagian dari proses aja gitu, nggak ada yang dirahasiakan kok gitu. Tapi memang pun toh setelah beredar ke publik, ya itu yang menjadi tanda tanya dalam percakapan antara 2 orang, di mana salah satu pihak merekam, kemungkinan besar patut diduga dari pihak sanalah yang menyebarkan kan seperti itu. Gitu. Maksud dan tujuannya seperti apa ya mungkin ya kita nggak tahu gitu kan. Ya jadi terkait itu kan kita kembalikan persepsi publik kepada publik gitu ya. Yang bisa aku lakukan adalah aku memberikan statement seperti ini, yang pasti kalau bukan dari kita, dari Teteh, mau siapa lagi yang dipercayakan seperti itu, bahwa kita dalam menyikapi hal tersebut fine-fine aja gitu, karena memang bagian dari proses, dan kemudian kita juga menjadi terang apa-apa aja yang memang dimiliki oleh Bang FA pada saat itu gitu kan. Ya udah sih, kalau kita sih kembalikan aja ke publik. Meski sudah mengetahuinya sejak 2 bulan lalu, namun yang menjadi pertanyaan besar di benak publik, mengapa baru melakukan klarifikasi setelah rekaman percakapan tersebar? Menurut Gary, alasannya adalah karena memang sekarang merupakan waktu yang tepat. Karena sejatinya, Novi sendiri sudah sangat percaya dengan Densu, apalagi hubungan di antara mereka pun sudah terjalin selama 4 tahun silam, bahkan kerap memberikan bantuan. Gary pun juga mengaku bahwa pihak Novi tidak akan mengusut lebih jauh siapa penyebar percakapan tersebut dan mempersilakan Densu atau mungkin Farhad yang mengungkapkan kebenarannya. Rekaman ini itu sudah bocor ke kita bahwa itu kan direkam, kan di situ Bang Densu ada berstatement, ini gua ngomong jangan direkam ya kan gitu. Ya dalam hal itu Bang Densu juga udah ngasih tahu kita, Ger, ini kayaknya gue direkam deh, nanti gue cari tahu nih kan gitu. Dan memang beliau dapet tuh, ternyata memang sudah disebar tuh pada saat 2 bulan lalu itu.
yang mungkin dicicil dikeluarin ya kan, tergantung momentum gitu. Nah, dalam hal ini ya gimana ya, kalau kita klarifikasinya 2 bulan lalu kan kita kayak kepedean ya gitu ya. Tapi kalau kita klarifikasi sekarang, menurutku ini momentum juga yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Kita juga punya kita punya parameter sendiri gitu kan, mana hal-hal yang memang bisa diduga atau patut diduga untuk diwaspadai gitu kan. Dalam hal ini bukan Bang Densu gitu, karena sedari awal Bang Densu membantu Teteh, dan bahkan pertemanan Teteh dengan Bang Densu kan sejak 4 tahun lalu itu selalu mengangkat kisah Teteh. Itu bukan hal-hal yang patut diwaspadai gitu. Justru ini kita memang jalan beriringan, dan kita sudah sepakat kita jangan sampai terpecah belah gitu kan. Ya, itu aja sih gitu, dan memang kita harus klarifikasi gitu kan. Kalau Teteh itu kan bukan pihak yang berbicara dalam pembicaraan tersebut gitu kan. Teteh adalah pihak yang dibicarakan gitu kan. Mungkin akan lebih pas ketika orang-orang yang berbicara di dalam situ gitu. Tapi itu kembali ke beliau-beliau aja. Pasca bocornya rekaman percakapan telepon dengan Farah Tabas, Denny Sumargo pun angkat bicara. Lantas benarkah ia merasa terkejut terkait hal tersebut? Bagaimana pula Novi menyikapi berbagai serangan yang kini mengarah kepada dirinya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Rekaman percakapan telepon antara Farah Tabas dan Denny Sumargo yang membahas kisru donasi Agus dan sosok Pratiwi Novianti memang mengejutkan banyak pihak. Setelah viral dan jadi sorotan dalam sesi live di media sosial bersama Novi, pria yang akrab disapa Densu itu pun sempat memberikan jawaban. Peristiwa itu memang pernah terjadi, tepatnya sebelum ia berseteru dengan Farhat, bahkan sampai menyambangi kediaman sang advokat. Namun anehnya baru tersebar sekarang, bahkan saat Densu dan Farhat tidak lagi terlalu tampil di depan publik terkait donasi Agus. Novi pun mengaku merasa sangat heran, padahal kisru yang kini sedang bergulir dan difokuskan adalah perseteruan dirinya dengan Alvin Lim. Jadi buat netizen-netizen yang apalagi namanya yang mempertanyakan itu udah gue sampaikan ke timnya Giri, Novi, gue teleponin satu-satu juga, terus gue udah WA Brian, lu ingat kan gue WA Brian panjang lebar, gue bilang ini bukti-bukti yang nanti bisa diserang Novi dari sisi ini. Gue bilang tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhat itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi ya, jadi intinya semuanya sebelum ini tersebar aku udah tahu, dan buat aku pribadi ya sudah gitu loh, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi makanya pada saat ini tersebar aku langsung kayak loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan. Ini pasti ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal sobat sejauh ini kita baik-baik aja. Jadi video itu sebelum Bang Denny ke Korea, seingatku ya. Jadi sebelum Bang Denny ke Korea, sebelum ada konflik juga sama si FA tersebut gitu. Aku nggak tahu juga tujuan rekaman tersebut sekarang di-up itu apa dan siapa yang meng-up itu semua.
Namun yang paling penting bagi Denny Sumargo, ia pun sudah memberitahu Novi dan tim kuasa hukum terkait obrolannya dengan Farah Tabas sehingga merasa tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, percakapan itu pun terjadi pada awal polemik donasi Agus Salim 1,5 miliar rupiah untuk mengetahui langkah yang akan diambil Farah Tabas sebagai kuasa hukum Agus Salim. Meski sempat mengatakan dengan tegas kepada Farhad untuk tidak merekam pembicaraan mereka, namun entah kenapa yang terjadi justru sebaliknya. Sehingga ia pun berencana untuk mencari tahu siapa dalang dari penyebaran rekaman percakapan tersebut. Densu pun juga menekankan bahwa komitmennya dari awal adalah untuk membantu menyelesaikan masalah dan tidak akan mau diadu domba dengan pihak Novi. Gue cek, jadi malam-malam itu ada orang yang ngepost dari beberapa akun. Gue udah cek tuh dari beberapa akun itu udah gue apa lagi namanya? Udah gue save, apa sih? Gue follow ya. Rekam layar. Udah gue follow, udah gue rekam layar. Maksudnya gue mau cari tahu nih yang ngerekam siapa ya. Yang ngerekam, yang nyebarin siapa. Karena di dalam percakapan itu gue kan udah bilang jadi rekam. Terus itu kan juga udah gue sampein ke Gary sama Novi sama Brian dulu segala macem. Itu kan udah gue kasih ke lu rekaman penuhnya kan Gary 2 bulan lalu kan lu udah denger sendiri kan. Udah. Oh yang itu beredar. Jadi Beredarnya full atau dipotong-potong nih bang? Beredarnya full seperti apa yang gue kasih ke kalian waktu itu. Beredarnya full. Intinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba sama kalian. Gue nggak mau ribut sama kalian karena dari awal Novi kan tahu saya komitmennya dari awal bantu menyelesaikan. Jangan sampai juga Novi diserang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi. Gue cari tahu kok Novi diserang dengan hal-hal yang seperti ini, kebenarannya ada di mana gitu. Dan sejauh itu gue tidak menemukan kebenaran, ya gue samperin lah Farhadnya. Sampai akhirnya gue jadi bersih tegang sama Farhad. Di saat konflik semakin panas, lalu seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution, salah satu tim kuasa hukum Alvin Lim, terkait bocornya rekaman percakapan telepon antara Densu dan Farhad? Benarkah ia pun memiliki pandangan berbeda? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Polemik donasi Agus Salim seolah masih sangat jauh dari kata perdamaian. Dan kini semakin bergulir panas setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Denny Sumargo dan Farah Tabas. Hal itu pun juga mendapat tanggapan dari Rasman Arif Nasution selaku tim kuasa hukum Putri Alvin Lim. Ia pun merasa heran karena permasalahan seolah melebar kemana-mana, bahkan saling serang dengan hal yang tidak seharusnya. Rasman pun menegaskan bahwa sebenarnya yang utama dalam menyelesaikan polemik adalah mendamaikan Agus dengan Novi. Karena semakin tidak kunjung selesai, keduanya pun terus mendapat kerugian. Tapi kalau kalian minta pendapat saya, menurut saya sangat tidak elok. Justru terjadi saling buka. Pablo bilang ada rekaman suara, begitu ya. Kemudian Farhad bilang ada rekaman suara. Kemudian Pak Alvin Lim bilang ada rekaman suara. Nah, rekaman suara ini nggak ada satu yang menjurus untuk bagaimana mereka dudukkan Novi dengan Agus lalu kemudian berobat. Yang ada sekarang saling berteru antara mereka sampai-sampai urusan pramugari di urusan ini. Bingung saya. Dan saya hanya minta tolong agar fokus ke kasus Agus dan Novi. Kasihan Agus tidak berobat-berobat. Kasihan juga ke Novi
yang sekarang kehidupan pribadinya jadi diubek-ubek. Saya pikir tidak ada yang paling mulia di kasus ini kecuali mempersatukan mereka dan jangan membuat masalah ini menjadi lebar sehingga ini menjadi tontonan publik yang tidak sehat. Masalah sudah 4 laporan polisi kiri dan kanan. Kapan selesainya? Saya berharap ini bisa segera dituntaskan di internal pengacara dan bisa segera membantu untuk bisa Novi dan Agus islah. Islah itu dalam bahasa Arab rukun, rekonsiliasi, dan damai. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua.